ngakunya orang Benarkah ini Cianjur. Linda, guys? Dan yang satunya Ratu Kesurupan, guys. Kalian Ratu yakin nih? kesurupan. Bikin 3 surat. Semoga nggak ada yang manipulasi ya kan. Selesai ya. Kok Peggy kelihatan sendu-sendu gitu ya kan? Hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Bandung, diperiksa ya. didampingi dengan tim Hotman 911. Yang kasih Peggy uang segempok ya. Mau dilanjut mau enggak itu mah terserah Mbak. Oh iya. Yang penting sekarang mah Peggy udah keluar. Asman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Oh. Boleh dicek. Peggy adalah pelakunya. Dan dia mengakui bahwa dia melakukan membuat identitas Pantesan si palsu dengan botak 2 ya kakak. kan? Ini siapa lagi nih? Abdul Pasren buka suara setelah dirinya tak ditemukan selama 8 tahun. Satu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Linda dan Peggy Setiawan, guys. Mereka Linda dan Peggy bilang Setiawan? sama-sama nggak kenal, dan yang satunya ngakunya orang Benarkah ini Cianjur. Linda, guys? Dan yang satunya Ratu Kesurupan, guys. Kalian Ratu yakin nih? kesurupan. Terlalu banyak kebohongan deh. Mending ngaku aja daripada nanti nangis. Gimana, guys? Ada-ada Setuju aja nggak, ini. guys? Coba komen ya, guys. Benarkah Linda Sudah nih, ya, guys? sudah tes DNA. Panik nggak apakah Bapaknya berhasil ibunya, dengan hasil sama tes Peggy-nya DNA sudah Peggy dites, Setiawan Cianjur? ya. Dan Oh iya. pengambilan hasilnya itu tadi dikuasakan pada saya. Jadi nanti yang ambil hasilnya saya menyaksikan tesnya. Tadi barusan pertama bapaknya dulu, kemudian ibunya, baru terakhir Peggy. Oke, jadi mereka sudah tes DNA ya guys. Peggy ya dengan Pak Cecep sama istrinya. Ya, nanti hasilnya Senin depan. Ya, jadi seminggu dan nanti hasilnya Besok saya ya, ngambil. besok. Saya ngambil, saya diberi kuasa dan nanti Tri bikin surat kuasa pengambilan. Nanti pulang dari sini bikin surat kuasa pengambilan Wah, dari kita lihat ketiga-tiganya. besok ya hasilnya kayak Surat gimana kuasa guys. pengambilan pakai materai. Jadi bikin 3 surat Semoga kuasa. nggak ada yang Ya. manipulasi ya kan. Selesai ya. Semoga mereka bisa tidur nyenyak. Hasilnya. Makan enak. Ya kan? Dengan asin yang ngeunah pikiran tenang mah. Ya. Ya. Oke, Ya. kita tunggu. Kok Peggy kelihatan sendu-sendu gitu ya kan? Siapa? Tunggu, Pak. Oke, kita tunggu besok ya guys. Kayaknya besok nih, hari Senin besok hasilnya keluar, hasil tes DNA Peggy dan bapaknya. Assalamualaikum Ini apa nih? warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Vina Saya Cirebon. selaku kakak dan ayah kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Wow, Bandung, diperiksa ya. didampingi dengan tim Hotman 911. Kami mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun Mau diperiksa 2016 nih, guys, ya. hingga saat ini. Saya dan pihak keluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada oknum pengacara yang mengaku-ngaku sepihak dalam konferensi persnya sebagai kuasa hukum keluarga saya sejak tahun 2016 itu adalah hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Ya, Ini cuma sekarang yang kasih terserah Peggy Mbak, hak Mbak. uang segempok ya. Mau dilanjut mau enggak itu mah terserah Mbak. Oh iya. Yang penting sekarang mah Peggy udah keluar. Oh Dan iya. saya juga masih berdoa semoga yang masih ditahan bisa cepat keluar. Amin. Kalau urusan Mbak, saya tidak ikut campur lagi. Dia Ya, ikut campur mungkin ya. Kayaknya semua netizen Indonesia kayaknya udah nggak mau lagi ikut campur urusan Mbak.
kayaknya gitu. Kayaknya Soalnya apa? ya. Ya mungkin Mbak yang merasakan sendiri. Ya begitu aja. Terima kasih. Berdasarkan informasi dari anggota Perang tim, pengacara. Razman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, Oh. boleh dicek. Awalnya begitu ini. Bahkan Razman Awalnya sendiri yang Razman bilang saya bergabung siap ke bantu tim Peggy. Peggy. Iya, itu ada di media. kan ada, Di media, kan? iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin ke sini, Tiba-tiba. kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Razman berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya makin ngawur ya. Makin ngawur, kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang yang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami lah, bukan saya, kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Razman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar Ya, yang emang diucapkan si sama Razman dia botak. bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Razman, saya bilang, legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih dia? Nah, begini Kang, kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan itu. Nah, Razman bilang, saya praktisi hukum. Peggy adalah pelakunya. Dan dia mengakui bahwa dia Waduh. melakukan membuat identitas palsu Pantesan si dengan dua botak, kakak ya kan? dengan mengganti nama. Aduh, udah lah, Maka saya jangan yakin ngomong lagi lah otak. dan saya juga mengetahui Udah nggak mau proses dengar ya, pelarian nggak mau orang rakyat kita dari nggak mau saudara dengar Peggy kamu Irawan ya kan? alias Peggy Peron. Begitu. Assalamualaikum Ngomong aja sambil warahmatullahi berbusa. wabarakatuh. Saya Ini siapa nama lagi nih? Abdul Pasren buka mantan suara setelah ketua dirinya tak RT ditemukan selama 02, 8 tahun. bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT. La ilaha illallah jabang bayi. Sampean 8 tahun ini berada di suatu tempat mana? Bertapa berata agar kebal. Kebal hukum maksudnya Pak RT. Iya. Berada di suatu tempat mana? Leung 8 tahun dicariin keluarga terpidana, dicariin tetangga, yo toh, kok iso ini lho, ngumpet ngono lho, bilang ngumpet aja, segera tobat Pak RT, sampai niki sudah mendekati, yo toh, mendekati liang lahat toh, sampai niki kok yo, mending berkata jujur, yo toh, daripada di akhir sisa umurmu membuat kebohongan, ya kui hukumannya Pak, hukuman bukan mungkin di dunia kamu nggak akan dapatkan, tapi di akhirat kelak kamu akan menjadi, ya toh, bahan bakar dari api neraka, tapi sampean kok yo rewedi lho, padahal wis umure tuwek kaya ngono. Tobat lah, tobat, akui saja. Lah wong menghilang, jelas menghilang ngono kok berada di suatu tempat. Itu jabang bayi Pak RT duobol. Satu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Itu yang kami dahulukan, dan laporan yang nggak menghasilkan uang. Mau ngomong kalau sudah nggak jadi anggota Polri, Mbak, seharusnya waktu masih jadi polwan ngomong gitu. Saya sangat salut. Oke guys, karena VT gua yang membongkar salah satu permainan di institusi Polri menjadi viral, gua bakal menjelaskan ke kalian semua kalau pada saat dulu gua masih berdinas, dulu gua masih jadi polwan, ada namanya hierarki. Dan dulu gua hanya bintara. Bintara itu pangkat terendah. Dan terakhir gua dinas itu, gua masih berpangkat bribda. Bribda itu pangkat terendah, di mana dalam institusi Polri itu hierarki sangat dijunjung tinggi. Pangkat terendah harus
menghargai, menghormati senior-senior, atasan, komandan yang di atas dia. Itu kewajiban dalam setiap anggota Polri. Dan dalam institusi Polri itu ada sebutan pecah di perut saja. Artinya kalau kita anggota mengalami masalah dengan masyarakat ataupun masalah dengan sesama anggota, tidak boleh masalah tersebut sampai ditahu orang lain. Cukup lingkaran itu saja yang mengetahui masalah tersebut. Dan kewajiban dalam setiap anggota Polri itu harus taat kepada perintah atasan. Dan satu rahasia yang ingin gue bocorkan ke kalian semua, kalau ada anggota Polri yang berani melawan perintah atasan, pasti yang pertama kali terjadi akan dimutasi. Contoh nyata terjadi dalam hidup gue. Pada tahun 2012, pada saat gue masih berdinas, gue berdinas di Satuan Reskrim Polsek Biromaru, dan gue sedang menangani sebuah kasus. Tetapi gue mendapat perintah yang salah dari atasan gue, dan gue berani menolak perintah atasan gue tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Gue langsung dimutasi menjadi Lantas Polres Donggala. Dan karena gue gak mendapat keadilan dalam institusi Polri, di situ gue memutuskan untuk mengundurkan diri dari institusi Polri. Tetapi karena masa dinas gue belum 10 tahun, gue belum diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Itu alasan gue sampai gue tidak masuk kantor selama 2 tahun. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa sekarang baru gue berani berbicara, karena sekarang status gue sudah menjadi mantan polwan, status gue sudah menjadi sipil, nggak terikat oleh institusi Polri. Wah, jadi guys ya, cara seperti itu cara mainnya polisi ya, aku baru tahu ya kan guys. Yaitu mantan yang tadi itu mantan polwan ya, sekarang sudah berhenti lah ya kan. Wow, ternyata kita dengar keterangan dari mantan polwan ini, ya siapa yang berduit ya dipilih-pilih lah ya kasus yang mau ditangani. Kalau ada unsur ada dapat uang ya diterima langsung ya, kalau enggak ya ditolak. Waduh parah. Oke, dari tadi kita lihat dari video awal yaitu Linda dan Peggy, katanya ya itu Linda ya kan. Allahu alam itu benarkah atau tidak Linda ya. Dan tadi RT Pasren sudah angkat bicara, sekarang udah muncul ke media ya. Tetapi belum muncul untuk memberi keterangan apakah keterangan Pak RT ini dulu palsu atau enggak ya kan, benar apa tidak. Nah, jadi guys ternyata, dan tadi kita juga bisa dengar pengacaranya Peggy, kalau Razman ini dulu pengen masuknya ke tim hukumnya Peggy, ternyata ya kan, pantesan aja, tetapi ditolak oleh tim-tim hukumnya Peggy. Nah, ternyata mungkin dari segi itulah Razman sakit hati dan sekarang ini menyudutkan Peggy. Peggy bebas, dinyatakan bebas oleh hakim yang sudah menghakimi Peggy. Razman tidak terima ya kan, bahkan ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman setelah Peggy bebas. Peggy diundang ke acara TV kemana-mana, Razman sakit hati ya kan. Waduh, memang parah si Razman ini. Tetapi apapun ya guys, apa tanggapan kalian tentang video ini silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.